video yang keempat, kita akan membahas tentang refleksi, yaitu tentang materi empati dan perencanaan pembelajaran pada Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru 2, kompetensi non-teknis pendukung implementasi kurikulum merdeka. Apa saja sih yang dipelajari pada materi ini? Yang pertama adalah definisi empati, yang kedua manfaat empati dalam pembelajaran, yang ketiga mengasah empati, dan yang keempat adalah menerapkan empati di kelas. Definisi dan perkembangan empati. Empati merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain dan pada saat yang bersamaan tetap terpisah dengan menjadi diri sendiri. Nah, empati ini memiliki dua faktor, yaitu faktor kognitif dan faktor afektif. Faktor kognitif meliputi pemahaman nuansa emosi, baik itu marah, senang, sedih, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, faktor afektif, yaitu memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Ada 4 perkembangan empati, yaitu yang pertama empati global pada anak usia 0-1 tahun, kemudian empati geosentris, yang ketiga empati kognitif pada anak usia 6-10 tahun, dan yang terakhir adalah empati abstrak untuk anak 10 tahun ke atas. Manfaat empati yang pertama yaitu dapat mengerti perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain termasuk siswa. Bisa menerima orang lain dengan apa adanya, menyadari kalau ada perbedaan. Bisa memandang suatu keadaan dari sudut pandang orang lain, dan yang terakhir adalah bisa mengantisipasi situasi sehingga dapat memiliki atau menentukan sikap yang sesuai. Bagaimana cara mengasah empati? Di sini ada 3 langkah yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama adalah merenungkan emosi apa saja yang pernah kita alami. Kita di sini merenungkan kembali emosi atau pengalaman apa yang sudah pernah kita alami, dan kita menuliskan apa emosi kita saat itu, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita rasakan. Kemudian langkah yang kedua, merenungkan keadaan yang terjadi pada orang lain. Ini hampir sama seperti yang sebelumnya, tetapi ini terjadi pada orang lain. Kita harus menuliskan apa emosi orang lain pada saat itu, kemudian apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia rasakan. Dan langkah yang ketiga adalah mendengarkan cerita orang lain. Ini termasuk salah satu praktik mendengar aktif yang menjadi salah satu wujud dari empati. Nah, di sini kita bisa meminta rekan kita atau salah satu teman kita untuk bercerita tentang pengalaman yang paling berkesan, misalkan dalam praktek mengajar. Nah, di sini kita mendengarkan cerita teman kita dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan sebagai berikut. Siapa yang bercerita? Apa inti persoalan yang diceritakan? Kapan persoalan itu terjadi? Bagaimana ia merespon persoalan? Dan mengapa ia merespon demikian? Nah, ini sudah saya lakukan terhadap salah satu rekan guru, di mana rekan guru itu memiliki persoalan dan bercerita tentang keaktifan siswa yang kurang saat pembelajaran di kelas. Nah, di sini respon yang dia sampaikan adalah dengan memancing murid dengan memberi stimulus seperti video, sehingga murid menjadi lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Nah, langkah berikutnya di sini saya menyiapkan lembar monitoring evaluasi yang bisa membantu kita untuk bisa tetap konsisten terhadap hasil yang sudah kita harapkan dan bisa mengukur keberhasilan dan kemajuan dari proses mendengarkan aktif kita. Nah, di sini ada
7 aspek yang menjadi bahan monitoring dan evaluasi. Yang pertama adalah kontak mata, kemudian respon yang sesuai, menghindari gangguan, mengajukan pertanyaan, parafrase, tidak memotong pembicaraan, dan transisi peran. Di sini diberi checklist, jadi bentuknya berupa checklist dengan skor 1-4, dengan 1 adalah tidak pernah, 2 kurang, 3 cukup, dan 4 sering. Nah, dengan adanya monitoring evaluasi ini, kita bisa mengetahui sejauh mana kemajuan dan keberhasilan dari mendengarkan aktif. Dan praktik yang kedua, ini dilakukan untuk murid, yaitu mengenali situasi dengan empati. Langkah yang pertama, emosi diri sendiri, dan langkah kedua adalah emosi orang lain. Ini dilakukan sama seperti praktik yang pertama tadi. Dan langkah yang ketiga adalah mengobservasi gambar. Ini ada 2 contoh gambar. Di sini kita bisa memunculkan pertanyaan seperti, apa yang terjadi pada gambar tersebut? Apa yang mereka rasakan? Kemudian mungkin saja kita bisa tambahkan dengan apa yang akan kita lakukan ketika melihat orang di sekitar kita seperti itu. Nah, tips melatih empati dalam merencanakan pembelajaran. Yang pertama adalah melatih empati dengan praktik 1 dan 2 secara konsisten, secara terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah memahami keresahan murid dalam belajar. Yang ketiga, menggunakan permainan dengan mempertimbangkan kebutuhan murid. Dan yang keempat adalah memperkuat relasi antara guru dan murid. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.